Oke, menurut saya pribadi, Romo Yuli adalah tipikal orang yang sangat humble. Jadi dengan kerendahan hatinya, kerendahan hati beliau, kita itu kalau ngobrol, kita sharing-sharing itu sangat nyaman, sangat enak. Jadi banyak nyambungnya. Menurut saya, Romo Yuli orangnya ceria, humble, suka bergaul, dan rendah hati. Beliau senang bergurau dengan siapa saja, dan satu kata ataupun kalimat yang pernah saya ingat dari Romo Yuli, bahwa dimanapun ada berkah, itu adalah panggilan dari Tuhan. Itu yang saya ingat. Kesan apa ya? Kamu apa tuh kesannya? Kalau saya, kesan pertama kali ketemu Romo Yuli yaitu jiwa kebapaannya nampak sekali. Salah satu pengalaman saya ketika dia sungguh khawatir ketika kami naik gunung kemarin. Kalau aku sih humoris ya. Romo Yuli itu suka buat hal-hal yang sederhana tapi berkesan. Contohnya ketika kumpul-kumpul sederhana, ketika berenang setelah makan siang. Itu sih. Kalau menurut saya tuh dia orangnya gaul banget. Gaul dari stylenya dia yang selalu up to date, selalu muda, dan juga topik sih menurut saya, topik dia dengan anak muda tuh selalu klik, selalu ya nggak kelewatan. Jadi, kalau menurut saya sih Romo Yuli itu tegas, tapi selain tegas dia juga bijaksana sih. Tapi juga ya ceria lah. Kalau dari saya juga sukacita Romo Yulinya. Iya. Ada. Saat itu setelah selesai makan malam, kami berkumpul di Bernas seperti biasa. Kalau di Bernas kan pasti ramai. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, tapi saat itu waktunya sedang mencekam karena sedang pandemi. Setelah kami bercanda ria, Romo Yuli turun dari kamarnya, kemudian menegur kami di Bernas. Beliau mengatakan bahwa kita perlu solidir dengan orang-orang yang ada di luar. Jadi Romo Yuli itu pernah berkata kepada kami berdua tentang bagaimana perjalanan misi, tentang perutusan dan panggilan. Sebagai manusia itu terkadang mungkin kita mengalami kelelahan, capek ketika menjalani panggilan, perutusan, melayani umat. Tapi Romo Yuli itu secara langsung pernah berkata bagaimana? Romo Yuli itu mengatakan langsung begini, ketika konteksnya di Papua Nugini itu beliau mengatakan, nek Yuli dewe iki wis ora sanggup, tapi ada kekuatan di luar dari diri gitu, yakni ya Gusti itu sendiri, Allah itu sendiri yang memampukan Romo Yuli untuk menjalankan misi ketika di Papua, kemudian di Jerman, dan sekarang menjadi rektor skolastika. Nah, menurut saya Romo Yuli itu banyak bercanda. Soalnya saya sendiri kalau pas cuci piring itu, pas Romo Yuli mau pergi, saya nanyanya mau kemana Romo, itu dia jawabnya sambil bercanda, oh, mau mencari jalan, itu contohnya. Nah, lek kaya aku Romo Yuli iki lebih condong nganggon sabar. Nah, pas gawe garap kamar mandi nang dhuwur ne unit-unit Romo kuwi nganti pirang-pirang saji ya sing penting dadi. Sing penting apik rasa kesusu Mas. Ya nek ngono ya Pak Bono ya. Sabar. Menurut aku biasanya malah sok guyon, nah masa nyuruh aku ngajak gelut, nah tak yo ndagel kalah yo ngisin-isin, kene menang ya wis lumrah kan. Coba Bono ya. Iya, menurut saya kalau Romo Yuli itu sabar, sebab pernah mendoakan saya di ruangan ini juga pada tanggal 5 Januari 2022. Kelingan banget. Sabar berarti. Nah, kalau saya Romo Yuli itu sangat perhatian pada hal-hal yang kecil. Waktu itu saya kan itu loh jumputi daun-daun di bawah pohon flamboyan atau apa itu. Lalu Romo lewat itu. Lalu Romo hanya senyum dengan
menirukan saya, jadi jumbut gitu. Aduh, ini Romo kok perhatian banget gitu. Paling utama tuh Romo Yuli itu orangnya bijaksana, tidak banyak kata, sabar dan memberi semangat kepada kami. Jos pokoknya Romo Yuli. Jos. Romo Yuli itu Romo yang mempunyai kesiapsediaan ya. Dia selalu siap untuk menjalankan tugas apapun. Masih ingat, selalu Romo Yuli mengumpamakan dirinya hamba dan kita semua tuannya. Dan syukur pada Allah, hidup bersama Romo Yuli sungguh luar biasa, mewarnai hidup di Biara Nasaret maupun di Domus Nasaret. Kesiapsediaannya sungguh ditampakkan dalam kekeluargaan untuk membantu hadir di tengah-tengah kita, dan ini menjadi berkat bagi kita. Ketika saya dan Romo Yuli itu mencari sumber bau bangkai tikus di dekat gereja. Jadi Romo Yuli itu tergerak untuk menyiapkan yang terbaik soal kebersihan dan sebagainya menjelang acara. Ketika ada bau bangkai, mengajak saya untuk mencari sampai ketemu. Malam-malam kami itu mencari di selokan dan sebagainya, dan akhirnya tidak ketemu. Tetapi syukurlah bau bangkai itu hilang dengan sendirinya. Ikan bakar, ingat? Oh ya, atas nama Dewi, Bu Dewi. Terus Romo Yuli jawab teriak, Mas, Dewi atau Dwi? Ramu saja, balik, ngecek. Terus datang lagi, Pak Dewi. Dwi Mas, mana kabeh kok? Pesan dan kesan Romo Yuli. Pertama saya mengenal Romo Yuli, sepertinya Romo itu orang yang apa yo, koyo keren banget gitu loh, soyo geram. Aku takutnya, wah gege kerabat, aduh bukan kerabat, gege prater-prater pada takut, atau mungkin mengasingkan diri, takut berkomunikasi. Ternyata sebaliknya. Setelah saya lihat, Romo itu sangat bersahabat sekali dengan para prater, selalu terbuka, penuh dengan tawaan, candaan, bahkan seperti seorang ayah dan anak. Jadi mereka sangat terbuka, tidak ada gap yang terlalu apa ya istilahnya, supaya agak jauh atau begitu. Suatu saat kami melakukan perjalanan dengan Romo, dan Romo juga nyaman dengan kami, bahkan bercanda dengan kerabat. Candanya juga luar biasa, dan menyanyi. Kalau kami nyanyinya biasanya lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lama, tapi Romo apa yang dinyanyikan? Frater tahu nggak Romo? Apa itu? Waduh, apa tuh? Lagu-lagu rock, lagu-lagu apa bu? Lagu yang keras tuh, istilahnya. Wah, memang bagus, enak banget. Gimana ya? Lagunya lagu-lagu anak muda banget gitu. Ya, dan kami senang mendengarkannya. Suatu saat ternyata waktu ada pertemuan di rumah saya, ternyata Romo itu yang mengidolakan tuh banyak banget, yang mengidolakan Romo Yuli. Suatu saat ada ibu-ibu yang masih muda, ada berapa ibu-ibu dekati saya, Pak Jar, ya gimana? Bolehkah saya foto dengan Romo Yuli maksudnya? Ya tentulah, boleh. Kenapa kok gue yang foto dengan Romo Yuli? Waduh, saya yang idolakan Romo. Wah, ojo cerak-cerak ya, bahaya kena cerak-cerak. Ternyata betul, saya panggil, ada beberapa ibu-ibu datang ke saya, kemudian Romo boleh kesana sedikit ini asing foto-foto oleh Romo. Ternyata Romo itu banyak diidolakan oleh ibu-ibu ini. Selamat bertugas. Semoga Romo tetap dicintai umatnya di mana saja.
kesan selama saya kenal dengan Romo Yuli ya. Saya ketemu Romo Yuli itu sudah sejak jadi flater. Kemudian sampai dia ditahbiskan menjadi Romo bersama-sama dengan Romo Tarno dan Romo Winarto. Romo Yuli itu memangnya orangnya baik, ramah, dengan siapa-siapa mudah bergaul. Kami pernah bersama dengan kerabat dulan ke rumah Romo Yuli di Sragen, datang ke rumah orang tua Romo Yuli. Ternyata seluruh keluarga Romo Yuli itu menyambut dengan baik. Semua keluarganya ramah. Ketika kami tahu Romo Yuli diangkat jadi rektor, kami kerabat sangat bersyukur semoga Romo Yuli bisa melanjutkan atau menjalankan tugas rektor dengan baik dan penuh semangat. Nah, saya ketika mendengar ada pemilihan asisten itu, dan dari keempat asisten itu memang Romo Yuli ya cocoklah jadi asisten pertama. Tetapi tugas menjadi asisten itu lebih penting daripada menjadi rektor, ya toh. Jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat dan penuh syukur. Semoga Romo Yuli bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya berpesan, sekali-kali jangan merasa ngelukro di dalam menjalankan tugas itu. Sekian.